selamat pagi. Sudah siapkah saudara untuk menyambut sarapan yang begitu lezat pada pagi ini? Sarapan yang membuat tubuh kita bugar, sehat sepanjang hari dalam aktivitas. Saudaraku, itulah sarapan firman Tuhan dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM 7 TV atau Christ Bride Ministry TV. Dalam acara Wisdom in the Morning. No Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 akan saya bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Ini berbicara tentang bahagia. Apa sih berbahagia itu? Happiness dalam bahasa Inggris ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Apa sih artinya bahagia buat saudara? Ya, bahagia ketika kita mengalami ada damai sejahtera, saudaraku. Ya, kita berbahagia walau misalnya nih waktu kejadian ada keributan di Jakarta, saudaraku, tahun 98, orang semua ketakutan, kacau. Tapi waktu itu saya pulang kantor, saya lihat kok ada banyak bakar-bakar ban. Tiba-tiba anak saya masih kecil, saya lihat susu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba keluarga saya semua pada telepon, beli beras berapa karung, persediaan, ini akan ribut, ini akan panjang, Indomie, susu, begitulah. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu, saya mengalami damai sejahtera. Kayak ada suara di hati saya mengatakan, jangan takut Deborah, ini paling 2 hari. Lalu saya bilang, Tuhan, perlukah saya membeli beras, membeli Indomie, membeli susu? Tuhan bilang, cukup 1 kaleng saja susunya, berasnya masih cukup, Indomie juga nggak usah banyak. Lalu saya pergi ke supermarket, saya beli memang cuma 1 kaleng susu, saudaraku. Saya beli buat apa banyak-banyak, hanya untuk anak-anak saya. Nah, setelah kejadian itu reda, saudaraku. Waduh, bahagianya hati. Oh, orang-orang sadar, bukan saya mensyukur ya. Ada yang sampai busuk berasnya, Indominya juga nggak enak lagi dimakan, udah lama, berbulan-bulan nggak habis. Beras juga seperti itu. Ada yang disimpan di atap rumah, ada yang simpan di mana-mana, saudaraku. Nah, ini yang mau saya kasih tahu, kebahagiaan. Seringkali orang berpikir mengukur secara materi. Tetapi saudaraku, kebahagiaan itu adalah ketika kita mengalami damai, mengalami sukacita. Makanya dibilang melebihi perak, emas, mutiara. Itulah orang yang mendapatkan hikmat. Saya bisa menyimpan uang ya ketika itu terjadi, saudaraku. Dan Tuhan juga, saya berdoa waktu itu, saudaraku, bagaimana Tuhan berbicara kepada saya, simpan ya, tidak perlu dihabiskan beli beras dan beli ini, saudaraku. Nah, itu hikmat berbahagia. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara, banyak saya kenal orang yang sangat cantik, orang yang sangat gagah, berduit, tapi dia tidak tenang. Dia mau bunuh diri, dia mau cerai. Banyak saudaraku yang seperti ini. Ada orang yang tidak bahagia tinggal di Indonesia ini,
mau melanglang buana, mau pergi ke dunia luar yang belum jelas. Nah, dia tidak menemukan kebahagiaan. Ini makanya uang, perak tidak bisa menyamai kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kebahagiaan karena hikmat yang dari atas itu. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kalau seseorang tenang, damai, dia tidak stres. Stres membawa banyak penyakit, bisa juga kanker, bisa juga penyakit depresi, penyakit darah tinggi dan macam-macam, saudaraku. Maka umur panjang buat orang yang menerima hikmat dari Tuhan. Jalannya adalah penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada kerikil, tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada masalah. Tidak, saudaraku. Tapi orang yang menerima hikmat dari Roh Kudus dari Tuhan, dia bisa mengelola masalah itu. Dia bisa menang atas masalah itu. Dia bisa menjalani tanpa sungut-sungut. Karena dia percaya ada Tuhan yang menolongnya, ada Tuhan yang besertanya. Dan Tuhan itu menaruh keyakinan di hatinya bahwa dia menyertainya. Tuhan itu menyertai. Itu, saudaraku. Nah, kemudian dikatakan di ayat 20, saudaraku, 19-20. Dengan hikmat Tuhan telah menetapkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuan air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Saudara tahu, bumi ini diletakkan Tuhan dengan hikmatnya. Maka kalau kita mau menaklukkan bumi ini, mau menaklukkan suatu bisnis, pekerjaan apapun, ya udah cari hikmat Tuhan. Karena dia yang menaruh, ibaratnya seperti seorang orang tua, saudaraku, yang main petak umpet dengan anak-anak. Dia katakan, ayo papa, mama, sembunyikan sesuatu untuk kalian, hadiah. Tapi kalian harus mencarinya, supaya terlatih kesabaran, terlatih upaya, ada jiwa fight, ya berjuang. Itu yang diinginkan seorang tua kepada anaknya. Lalu Tuhan pun, saudaraku, seperti itu. Aku menciptakan langit, bumi, samudra dengan hikmat. Maka saudaraku, untuk bisa menaklukkan dunia ini adalah engkau yang mencari hikmat Tuhan. Mau taklukkan bumi? Mau taklukkan bisnis? Cari Tuhan, carilah hikmatnya. Dia yang meletakkan, maka dia yang tahu di mana posisinya. Dan dia akan menuntunmu sampai engkau berhasil. Demikian, saudaraku, selamat menemukan hikmat Tuhan. Semoga saudara mendapatkan rahasia-rahasia yang tersembunyi itu. Berkat-berkat tersembunyi disediakan oleh Tuhan kepadamu. Maka jangan pernah bosan mendengarkan Amsal ini. Jika saudara terberkati juga, saudara klik CBM 7 TV dan saudara share kepada orang, saudara like, jangan lupa like dong setiap kali saudara ini, subscribe dan share kepada banyak orang. Jangan lupa pencet lonceng supaya selalu diingatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa pakai jari saudara untuk memberitakan Injil. God bless you.